جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا. Bicara tentang otak, tahukah Anda bahwa otak manusia mempunyai rahasia yang telah Allah ungkap dengan sangat luar biasa 1400 tahun yang lalu dan terbukti ilmiah pada hari ini. Ini juga yang membuat Al-Quran selalu ilmiah dan terbukti ilmiah tanpa ada keraguan di dalamnya. Semua fakta di dalam Al-Quran mengacu pada satu kesimpulan, bahwa Tuhan yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Maka semua rahasia semesta diungkap di dalam Al-Quran dan terbukti benar secara fakta. Tuhan yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Maka Al-Quran banyak berbicara tentang manusia dan rahasia-rahasia mereka tanpa kesalahan sedikit pun. Surat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq, surat yang berkabar bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Surat ini diawali dengan kalimat Iqra yang berarti bacalah. Lalu apa yang dibaca? Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah perintahkan membaca dengan melihat apa yang Allah ciptakan. Seluruh alam semesta adalah ayat-ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal sehat. Di dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua ayat penciptaan, di mana ayat ini 1400 tahun yang lalu tidak bisa difahami dengan baik karena keterbatasan teknologi yang ada pada saat itu. Sulit mengatakan orang-orang yang hidup di padang pasir dengan peradaban yang tertinggal mengetahui fakta-fakta ilmiah ini pada saat itu. Itu adalah sesuatu yang hampir mustahil kalau mereka mengetahuinya. Fakta pertama adalah manusia diciptakan dari segumpal darah yang menempel di dalam dinding rahim seorang wanita. Ketika sperma bersatu dengan ovum, maka terjadilah penyatuan DNA dari dua sel itu. Lalu terbentuklah zigot sebagai cikal bakal janin yang kemudian dari zigot berubah menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Ia melekat seperti lintah dan berkembang menjadi bayi yang terus disempurnakan penciptaannya. Al-Quran berbicara ini 1400 tahun lalu dan terbukti benar. Mana mungkin Rasulullah SAW mengarang Al-Quran? Dan tidak mungkin sebuah karangan menjadi sebuah fakta yang terbukti kebenarannya setelah 1400 tahun setelahnya. Ini jelas diturunkan dari Tuhan yang menciptakan manusia, karena hanya dialah yang tahu persis penciptaan manusia di saat teknologi belum ada. Orang-orang kafir berkata Al-Quran mencontek kitab mereka. Saya tegaskan, tunjukkan di ayat mana yang mencontek kitab kalian, wahai orang-orang kafir. Tunjukkan kepada kami. Al-Quran datang dengan berita yang berbeda dari kitab-kitab kalian. Untuk membuktikan mana yang benar kitab kalian atau Al-Quran, mari kita uji secara ilmiah jika kalian orang-orang yang benar. 2. Fakta ubun-ubun manusia. Ubun-ubun manusia memiliki rahasia yang sangat luar biasa sekaligus mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali menyebutkan ubun-ubun di dalam ayatnya. Dan ketika Allah sebutkan ubun-ubun, pasti berkaitan dengan sesuatu yang buruk bagi manusia. Mengutip dari eramuslim.com, fakta ilmiah membuktikan bahwa ubun-ubun adalah bagian kepala yang paling bertanggung jawab terhadap kebohongan manusia. Ketika seseorang berbohong, maka ubun-ubunlah tempat mengambil keputusannya. Profesor Muhammad Yusuf Shakir memaparkan bahwa tugas bagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang. Beliau menegaskan, kalau orang ingin melakukan kebohongan, maka keputusan itu diambil pada frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubun. Begitu juga jika seseorang berbuat hal yang tidak benar, maka keputusan itu diambil pada ubun-ubun orang tersebut. Ahli lain seperti Profesor Kate Elmore, beliau menegaskan bahwa ubun-ubun merupakan bagian otak yang paling bertanggung jawab atas pertimbangan-pertimbangan tertinggi dan mengarah kepada perilaku manusia. Sementara tubuh hanyalah prajurit yang melaksanakan keputusan dari ubun-ubun. Di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 15-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, sekali-kali tidak, sesungguhnya jika mereka tidak berhenti dalam kurung berbuat kebohongan,
niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Surat Al-Alaq 15:16. Ayat ini menerangkan bahwa jika orang-orang kafir tidak segera berhenti dari kebohongan mereka, Allah akan cabut ubun-ubun mereka, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang memberi kabar kepada manusia bahwa keputusan membuat kebohongan dan keputusan untuk mempertahankan kebohongan adalah dilakukan di ubun-ubun manusia, seperti yang selama ini dilakukan oleh orang-orang kafir pada umumnya. Mereka tahu yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang mati, tapi masih saja disembah. Mereka juga tahu bahwa itu adalah manusia, tetapi masih dipuja-puja. Mereka menuduh Al-Quran bohong, tapi ketika mereka ditanya di mana bohongnya, mereka tidak bisa menjawab. Mereka menyatakan Al-Quran sesat, tetapi ketika mereka ditanya di mana sesatnya, mereka justru kabur lari darinya. Cobalah lihat nanti di kolom komentar. Saya berikan satu pertanyaan. Bisakah mereka berikan jawaban yang cerdas atas pertanyaan saya? Pertanyaannya adalah, kalau ada manusia menjadi Tuhan, apakah ibu yang telah melahirkan orang tersebut harus sujud menyembah anaknya sendiri? Apakah jika ibunya tidak percaya anaknya adalah Tuhan, lantas dia akan masuk neraka? Karena saya sampai hari ini tidak menemukan satu ayat pun yang menyatakan Maria sujud kepada Yesus. Kalau Yesus Tuhan, pasti orang yang pertama kali mengetahui adalah ibunya sendiri. Coba berikan jawaban paling logis dan paling cerdas. Wallahu a'lam bishawab.